Paling saya nggak tahu itu Surabaya sama Malang itu rebutan kata-kata wong arek itu bahasa Surabaya itu cuma atau Malang gitu. Itu saling debat betul itu. Arek itu mau bahasa Malang tuh, Bukobo yang ngaku ya Arema. Balik sini, quality atau mutu. Apa itu quality mutu itu? Ini saya sering ngomongin ini karena inilah sebenarnya rohnya daripada kalau kita mengaudi. Evolusi mutu itu evolusinya apa? Nah, kita bilang dulu kalau bicara mutu itu bicaranya adalah sortir, dicek hasilnya dia, berarti di plannya dibuat plannya, berarti namanya adalah jaminan mutu. Jaminan mutu. Berarti apa? Berarti sebelum kita melakukan pekerjaan kita buat skenario dulu, dibuat dulu silabinya atau dibuat SOP-nya, dibuat IPE-nya, KPI, prosedur, cara prasarana ini dibuat sebelum melakukan pekerjaan. Berarti orang jaminan mutu atau waktu itu adalah harus membuat sebuah skenario plannya, ya, plannya dulu. Jadi plan, do, check, action. Ya. Sehingga pada waktu dicek sama orang quality control dijamin apa? Hasilnya pasti yes kalau dia mengikuti plan. Ya. Nah ini konsep ISO yang lama itu adalah quality control, quality assurance. Sehingga apa? Sehingga kebanyakan outputnya adalah berupa prosedur outputnya. Prosedur outputnya. Sehingga dulu itu apa? Jangan lupa apa? Tulis apa yang dilakukan, lakukan seperti yang ditulis. Sehingga kalau image-nya adalah buat SOP, kita sudah tinggal dulu buat prosedur, orang dan lain ya kan. Ya. Akhirnya apa? Kalau orang tidak sesuai dengan prosedur, dijamin hasilnya pasti bagus, dijamin mutunya bagus. Ya. Dan pertanyaan, kalau mutu bagus, apakah dibeli oleh customer? Belum tentu. Sehingga konsepnya bertambah, bukan berubah ya. Expand lagi, yaitu quality management. Produkmu itu diminati tidak oleh customer-nya, oleh user-nya. Bahasa lainnya adalah prodi-prodi Bapak itu sekarang ini, lulusan tadi itu diserap oleh user. Kalau nggak diserap, berarti walaupun bagusnya lulusan tadi itu, ternyata nggak ada yang beli. Bahasa lainnya gini, Innova sama Mercy, bagus mana? Oh, kalau secara kualitas, bagus Mercy. Tapi kenapa kok yang laku kelas Innova? Ternyata customer-nya itu, segmen customer kita di sini lebih suka yang model Innova. Ya, ya. Tapi kalau Innova dijual di Eropa yang dia mengutamakan apa mutu dan lain, mungkin beda. Mereka lebih pilih Mercy karena mereka punya duit, ya, ya. Berarti mutu itu yang ngomongin mutu itu adalah user, pemakai. Ya, sehingga di sini kalau zaman dulu enggak, pokoknya buat aja, ya kan? Sehingga tujuannya apa? Jaminan mutu. Tapi konsepnya apa? Berubah. Loh, kalau bagus produknya dibeli nggak oleh customer? Oh, dibeli, ya kan? Oke. Teranglah bagaimana itu. Pertanyaan dulu lagi. Kalau laris, dijamin nggak organisasi itu eksis? Dulu BlackBerry itu siapa yang nggak tahu BlackBerry, Nokia dan lain-lain, ya kan? Akhirnya Samsung sama Apple berubah menjadi Android. Walaupun BlackBerry itu sudah banyak yang beli, dengan teknologi orang berubah pindah ke Samsung sama Apple, BlackBerry sama Nokia habis. Ya kan? Artinya apa? Kategori sekarang itu adalah nggak hanya ngomongin ya saja, nggak hanya ngomongin produk bagus, nggak hanya ngomongin dibeli oleh customer atau disukai oleh user, tapi bicara dulunya apa? Bagaimana menjamin sustainability. Ini yang sekarang ini. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu kita sustainability ada dua, resiko dan opportunity. Artinya apa ini? Inilah auditor ISO itu. Ya. Auditor ISO itu. Ya, bicaranya apa? Kapankah saya menaudit itu menggunakan konsep sustainability? Kapan saya menggunakan konsep quality management, yaitu customer oriented? Kapan saya mengaudit menggunakan quality assurance? Kapan quality control?
ngomongnya kalau untuk pembukuan, akuntansi, quality control, ya kan? Quality control. Ya. Kalau di anggaran, ngomongnya apa? Kan? KPI, ya kan? Ya. Kalau koni bisa bicara apa? Dua-duanya. Ya. Sustainability kita bicaranya ekstra, bicaranya di level manajemen sustainability. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu, kapan saya bertanya adalah quality control, yaitu compliant audit kalau bahasanya. Kapan saya bicaranya adalah performance audit yang bertanya mengenai KPI atau indikator. Kapankah saya harus bertanya mengenai sustainability? Karena walaupun KPI tercapai, belum itu menjamin keberlangsungan organisasi. Sustainability berarti apa? Menggunakan SWOT atau isu internal, isu eksternal. Ya. Ini Bapak Ibu kira-kira sehingga apa? Sehingga kalau kita bicara itu adalah ini nih, gabungan ini. Jadi mutu itu kalau begitu mutu itu tidak hanya dijamin oleh prodi saja, enggak. Kalau kita bicara mutu itu semuanya terkaitan. Jadi kalau bahasanya itu kayak roda ini, kayak gigi, ya kan? Nggak bisa, prodi yang menentukan, enggak, ya kan? Pendukung pun juga penting. Ya, coba nggak ada anggaran, nggak ada ini, ya kan? Nah ini ada metode, ada proses, ada semuanya saling. Kalau masing-masing roda gigi itu walaupun yang kecil pun, kalau dia jalannya sangat PDW, dia melotol. Yang gede juga sama. Kalau dia sudah sejalan dengan gigi yang lain, dia lama-lama melotol. Yang melotol bisa yang kecil atau yang melotol bisa gigi yang besar, ya karena itu. Sehingga sistem itu apa sih? Sistem itu adalah bagaimana masing-masing saling berintegrasi. Berarti hasil audit itu bukan jumlah temuan, laporan akhir audit itu bukan jumlah temuan. Lalu melaporkan kepada Pak Rektor, ya kan? Mengenai apa? Mengenai sudahkah nyambung semua sistem ini? Itu baik ngomongnya ISO, akreditasi, itu selalu bicaranya ini sistem, ya kan? Kalau bicara sistem. Baik, kita untuk lagi nih, ya kan? Lanjut lagi, berarti apa auditor itu? Berarti kalau kita bangun sebuah sistem, kita mau tahu sebenarnya yang kita audit itu visi-misinya mau kemana. Artinya visi-misi tadi adalah harus alignment dengan visi-misi yang sama dengan Pak Rektor, oleh Mensa, ya, dari corporate, rektorat turun menjadi dekanat turun menjadi prodi, sama juga dari rektorat, ya kan, nanti dari rektor, ya ke wakil rektor ke lembaga-lembaga, institusi kan nyambung semua ini, ya kan. Setelah pakai barang skokan tuh, mau nyambung interaksi jadi satu, ya kan. Sehingga apa? Goal atau objektif atau KPI masing-masing itu jelas, dan goal sama objektif itu harus measurable, harus smart, spesifik, measurable, spesifik apa? Khusus, nggak boleh tapi yang global, dan ada measurable, terukur, nggak boleh. Jadi misi-misi itu kualitatif. Saya mau menjadi ini, saya menjadi ini, itu kualitatif. Tapi goal itu ini, tahun ini saya akan lakukan ini dengan angka sekian, measurable, dapat diukur. Karena kalau nggak bisa diukur, maka nggak bisa membangun sistem, ya kan? Jadi kalau nanti audit ternyata KPI-nya itu nggak terukur, pertanyaannya gimana bisa membangun sistem mau nggak terukur KPI-nya, ya? KPI-nya terukur, berupa persentase, berupa angka, berupa waktu. Harus sesuatu yang bisa diukur, karena kalau bisa diukur berarti bisa membuat program untuk mencapainya, bisa ngecek untuk mencapai apakah dengan yang diukur dengan kenyataannya sudah tercapai enggak. Kalau dari cek bagaimana hasilnya. Nah di sini nih siklusnya ini bisa mau PDP atau PDCA, PPP atau lain, sama aja sebenarnya ya, ukur ya. Fungsi pada terlalu di sini sebenarnya, ya kan, mengukur, dianalisa. Terus kalau nggak tercapai gimana? Kalau nggak sesuai, ya nggak apa-apa kalau di dalam sistem ISO. Asal apa? Ada analisa dan ada action plan. Kalau nggak tercapai, diem aja, sudah. Nah, kebanyakan kalau kita audit sudah dievaluasi sudah. Terus mana actionnya? Ada actionnya, sama action plan. Banyak program. Bertanya, dievaluasi nggak pencapaian dari program lagi? Nah itu karena yang clear, yang ada nggak nyambung. Dalam pokoknya sudah dilakukan. Terus actionnya ya nggak tahu Pak, actionnya nggak dimonitor, ya kan?
Nah ini jadi nggak, situs PDCA nggak jalan ya kan, karena actionnya PDCA, actionnya itu sebagai bagian dari bagaimana mungkin mengubah plannya lagi ya, sehingga sistem ini tidak statis, dia sebenarnya adalah dinamis. Oke, nah ini nih, kita bicara sini sistem ini, ya kan, ini kan cat lama nih, tapi menjadi lagi. Jadi bagaimana semua ini menjadi suatu rangkaian mewujudkan ya, rangkaiannya ini. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, sistem itu adalah kita sebagai auditor itu adalah bagaimana yang kita audit ini nyambung satu sama lain rangkaiannya. Jadi kekuatan sistem di mana? Interaksi, bukan punya SOP, punya prosedur, punya KPI, punya report, punya ini, tapi nggak nyambung satu sama lain. Nah itu laporan akhir kita ke Pak Rektor adalah Pak Rektor sekarang UIN Malang sudah punya sistem, tapi berapa persen sistemnya nyambung? Ya, kalau sekarang itu maturity level. Ya. Terus kenapa kalau jadi terus? Karena kalau kita bicara sistem berapa persen maturity levelnya, berarti bicara implementasi. Implementasi itu bicaranya 3C. Ya. Bicaranya ini 3C ini. Mungkin saya oke, yaitu komitmen, culture, dan communication. Di sini muncul ini, ya kan? Job marketnya berubah, ya bisa juga berubah desainnya, sehingga mengapa ada ya proses study, ya kan? Menggali semua dan lain-lain. Ya. Ini konsepnya ini, ya kan? Nah kita mau begini nih, mau di sistem ini, berarti masalahnya kita mau apa? Keterkaitan ini semua, ya. Keterkaitan nih, mau nih. Nah dari sini baru kita cek apakah masing-masing itu menjadi suatu tujuan dan inilah sebenarnya kita audit, bukan kita auditnya itu adalah semua ini bergerak sendiri. Akhirnya kita audit, oh yang biru ada SOP-nya, ada KPI-nya, oh yang merah ada, tapi kita nggak memetakan apakah masing-masing ini sudah nyambung, sehingga Bapak Ibu akan kehilangan tujuan daripada internal audit sistem. Ya. Berarti kalau begitu, kalau temuannya di hijau, yang perbaiki yang biru bisa jadi nggak bisa jadi karena sistem. Jadi nanti yang diaudit jangan protes kalau saya nggak diaudit, tapi kalau saya mau perbaikan temuan dari yang departemen lain. Ya. Karena itu perbaiki itu root cause-nya, akar masalahnya, bukan koreksi perbaikan. Kalau ternyata misalnya problemnya adalah pelatihan, ternyata departemen tidak melakukan pelatihan, departemen hanya bisa membuat surat kepada bagian SDM untuk melakukan pelatihan, hanya membuat surat permohonan pelatihan. Auditor langsung menutup temuan tadi, ya nggak bisa, kenapa? Baru permohonan, bukan pelatihannya. Berarti ada kemungkinan yang diaudit adalah hijau, perbaikannya adalah yang biru. Karena kita auditor sistem, kita nggak audit departemen masing-masing, tidak auditor sistem. Sehingga itu reportnya seperti itu. Bahkan terus sekali kalau bilang maturity level, Pak Rektor, sistem manajemennya UIN ini sudah berapa persen ke maturity levelnya? Seperti aplikasi itu ada levelnya. Cuma di ISO memang tidak ada, di eksternal kita nggak ada leveling. Karena ISO itu adalah kualitas sertifikat, bukan transkrip nilai. Nah, tapi kalau di internal auditor itu boleh-boleh saja, kalau eksternal nggak boleh karena kami sebagai eksternal auditor itu punya persyaratannya pakai 17021. Kami hanya boleh menerbitkan sebuah ijazah saja. Kami tidak boleh membuat sebuah transkrip nilai. Kalau internal auditor boleh-boleh aja, mau ngasih transkrip nilai juga boleh. Ya kan? Kalau dalam ISO 9004 itu namanya adalah meng-create namanya self assessment tool. Bahkan bisa saja diintegrasikan dengan akreditasi. Jadi nanti akhirnya integrated internal audit. Itu ngomongnya adalah audit ISO, audit akreditasi dari satu keluarlah hasilnya akhir. Nah ini ya kan. Kemudian di sini konteksnya sekarang. Berarti gimana auditnya ini? Gitu. Berarti auditnya adalah ini alurnya nih dari visi, ya kan, misi, turun kebijakan, kemudian turun lagi ke dalam sasaran atau target. Dari sinilah baru turun lagi menjadi sebuah strategi, program, baru mau prosedur nih, sistem dokumentasi, baru kita minta yang ditulis apa? Yang ditulis ini semua nih, yang ditulis semua
Sama nggak dengan implementasi? Tulis apa yang mau dilakukan. Jadi bukan SOP loh sebenarnya. Ini semua ditulis ini. Jadi Remstra, Renokro dan lain-lain, target GPS semua ditulis dulu, SOP tulis dulu. Baru auditor ngecek apakah yang ditulis ini sama nggak dengan yang diterapkan. Sama dua nih. Jika ya, berarti apa? Dicek. Kalau ya, apakah perlu improvement? Kalau improvement, balik lagi sini. Jika tidak, apakah perlu revisi? Balik lagi sini. Ya. Sehingga kalau kita audit, boleh saja orang nggak sesuai dengan prosedur, boleh saja. Tetapi ada nggak evaluasinya? Ada nggak actionnya? Ya kan? Kalau nggak ada, yang kita masalahkan adalah sistemnya, gitu kan? Ya, nah ini. Nah, sehingga kalau kita bicara di sini adalah kata di depannya misi-misi ini, berarti auditor harus digali lagi nih. Bahasanya konteks organisasi. Nanti Pak Najib atau Pak Yus menjelasin tuh, ya kan? Berarti apa? Auditor itu harus paham dulu konsep daripada UIN Malang ini. Mau kemana UIN Malang ini, ya kan? Apa bedanya UIN Malang misalkan? UIN Sunan Kalijogo, Sunan Ampel dan lain-lain, ya kan? Untuk UIN Malang gimana? Baca dulu semua, baca Remstra, baca ini, baca ini. Untuk pertama konteks organisasi. Nanti kita bisa bicara, kalau saya mau di keuangan dan anggaran, apa nih konsepnya, apa isu-isunya, ya kan? Nah ini identifikasi internal isu, identifikasi isu dan direview PDCA semua kan. Nah, jadi kalau begitu ini, kalau UIN, kalau departemen itu bicara sustainability, ini kebanyakan kalau salah kaprah apa, langsung membuat SWOT-nya, SWOT kondisinya UIN, apa strength-nya UIN, apa weakness-nya UIN, apa peluangnya UIN, apa ancamannya UIN, atau departemen, strength departemen apa itu. Sebenarnya ini itu dapat dulu, tapi ini oke bagus sih. Tapi yang penting ini dulu nih, ya kan? Agar UIN Malang ini bisa sustain. Kira-kira indikator apa yang bisa membuat UIN Malang sustain? Mau indikator internal maupun eksternal. Ini dulu indikatornya apa? Baru kalau ada indikator ini, UIN Malang bisa nggak menghadapi indikator ini? Baru kita PKR sekarang, strength. Ternyata indikatornya ini 10. SWOT-nya UIN Malang itu 5. Oh, berarti pertanyaan berikutnya lagi, ya kan? Mau dibawa kemana UIN Malang ini? Untuk 10 itu harus menjadi internasional atau best university. Berarti jangan jadikan best university kan apa? 10, UIN Malang 5. Kalau mau jadi best, berarti apa? Melakukan revolusi. Bagaimana 5 dengan segera ke 10. Berdasarkan apa 5 itu? Berdasarkan SWOT analysis. Jadi bukan dari SWOT ini dari program. Ya, berarti apa? Dari cita-cita mau ngapain ini, baru SWOT kita seperti apa. Kalau SWOT-nya sama cita-cita enggak capek, ada dua kemungkinan. Cita-cita kita turunin atau SWOT-nya kita pressure, kita angkat ke atas. Hingga akhirnya apa? Muncullah sebuah strategi. Baru bicara apa? KPI masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau di supporting nggak tahu kontribusinya, atau langsung membuat ISO, membuat prosedur, ya kan? Setiap prosedur ada risknya. Tapi kalau prosedur tadi dipenuhi, bisa dikendalikan, ternyata nggak berkontribusi terhadap keberlangsungan UIN. Ya buat apa strategi itu? Kalau kemudian kan harus sustainability. Ya. Nah ini. Nah, kelemahan lagi, auditor juga begitu. Auditor nggak pakai persiapan, nggak apa. Ya kan, datang ke audit artinya apa? Karena nggak punya persiapan, hanya adalah prosedur. Jadi balik kemana? Komplain audit. Datang cuma prosedur ngomong apa, mana buktinya. Itu paling enak audit itu, ya kan? Nah, dalam pelatihan 2 seperti itu. Bagaimana mengaudit sustainability audit, di dalamnya ada performance audit, ada compliance audit. Ya kan? Nah ini ya di sini nih. Dari bagaimana planningnya, ya kan? Bagaimana ini semuanya? Ini jatuh di dalam ISO. Nah, harus sama. Bagaimana supportnya? Kemudian siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Kalau bahasa ISO kan customernya siapa? Customer itu apa? Siapa aja pihak yang
memberikan dampak langsung ya, terhadap keberlangsungan departemen itu. Masalahnya Pak Interested Parties. Baru itu ngomong apa? Persyaratan. Baru kan jangan regulasi di situ. Misal tadi jangan hanya SOP aja, tapi melanggar regulasi kan. Kalau dia ya nggak masalah itu, ya kan? Dengan depan bisa nggak depan mempengaruhi keberlangsungan ini? Bisa, iya, berarti regulasi depan itu harus dijadikan sebagai acuan, tidak hanya SOP kita aja. Karena kalau nggak memenuhi bisa mengalih regulasi sustainability daripada organisasi. Kalau buat planning, mau ngapain kita? Baru ngomong objektif plan. Setelah itu apa? Setiap planning objektif itu baru apa resikonya, apa peluangnya, ya kan? Ingat di AIS itu Pak, biasanya dua yang diminta adalah risk dan opportunity. Kebanyakan kita audit yang ada hanya risk, tapi nggak ada bicara mengenai opportunity. Padahal AIS bilangnya adalah risk dan opportunity, ya kan? Sehingga kalau risikonya tinggi, AIS bilang nggak masalah. Tapi opportunity mana? Opportunity juga nggak. Jadi kalau risk dikendalikan supaya jangan terjadi, kalau opportunity dikendalikan supaya terjadi. Ya. Itu konsep daripada sustainability management. Ya. Ini itu scan itu, scan ya. SWOT-nya apa dan lain-lain. Muncullah value-nya, muncullah visi-misinya. Dan itu muncul apa? Strategi strategi. Walaupun dia tidak serang muncul di SWOT kan. Tapi SWOT adalah jangannya kondisi SWOT kondisinya uang malam, tapi untuk mencapai visi tadi itu apa kondisi eksternalnya? Jangan sampai antara visi dengan sustainability itu tidak sinkron, ya kan? Tidak sinkron. Nah, di sini bicara mengenai kalau kita bicara growth sama capital, bicara risk management, regulatory, reputasi. Nanti Pak Najib akan habis ini mungkin ya. Habis ini Pak Najib akan banyak ngomong mengenai risk management. Manajemen risiko, ya kan? Dimana dulu menjadi harusnya audit yang terakhir itu kan ini menjadi highlight ya, manajemennya ya. Ya, ini capital sama growth, ya. Ini sehingga muncul di sini, turun di sini, international issue dan lain-lain. Jadi dia bilang ini SWOT itu adalah langkah kedua ini. PSD itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment. Yang pertama itu kita harus tahu kondisi eksternal itu luar, ya kan, sama kondisi internal. Ya, bisa jadi antara perguruan tinggi negeri dengan swasta bisa beda di dalam menangkap strategi, ya kan. Ya, bisa jadi perguruan tinggi negeri targetnya adalah bagaimana reputasi dan lain-lain. Kalau di swasta, saya pernah audit di Kalimantan. Jadi cuma satu visinya itu, yaitu apa? Bagaimana mendapatkan mahasiswa sebanyak mungkin supaya bisa mengcover operational cost sama profit, gitu aja. Terus dibuatlah SOP-nya yang diingat. Keadilan untuk UAS UTS 75%. Sementara mahasiswa ini pekerja. Apa dampaknya? Kalau terlalu benar-benar nggak ada yang mau masuk situ, ya. Mahasiswa itu cari sekolahan yang dia bisa 1 minggu karena nggak masuk, ya kan? Jadi kayak itu. Terus apa lagi? Kalau Pak dosennya sampai benar-benar idealis sampai ini sehingga bisa lulus, mahasiswa juga nggak mau, ngapain sampai situ? Itu nggak bakal lulus, ini Pak perlu jasa kok, ya kan? Walaupun dia mutunya dibuatnya bagus, tapi kalau nggak ada mahasiswanya ya sama aja itu. Jadi sebenarnya tergantung dari mana visinya daripada perguruan tinggi tadi, ya kan. Visinya kemana? Karena jangan sampai kita membuat visi yang begitu heboh, ya kan. Tapi sebenarnya kita tergantung dengan SPP. Ya tadi swasta tadi itu 90% kita tergantung dengan SPP atau dengan duitnya mahasiswa, ya kan? Dia mempunyai ide seperti itu, mahasiswa nggak ada. Ya, saya tanya ketua yayasannya seberapa kuat Anda itu. Ya, setahun Pak, itu gimana? Ya, apa boleh Pak, ya misi berubah. Berarti kan nggak komitmen sih, nggak ada. Dan sebelum membuat misi tadi itu, dilihat dulu apa tujuannya kemana, ya kan? Dan lain-lain. Ya, ini nih. Ya, baru bicara strategi, baru ngomongin budget, baru ngomongin orang, resources, baru kita bicara scope, tujuan dan lain-lain.
ngomongin SOP-nya nih, bawa lagi nih SOP ini, bawa ini. Sementara kalau ini nggak kelar, nggak jelas, di bawahnya juga nggak, dia nanti cuma apa, tulis apa yang dilakukan, orang tulis pakai gini. Nah, auditor juga ini siapa sih kalau yang stakeholdernya departemen itu, visi-misinya kemana? Ini berarti kan apa? Berarti mau kemana ini? Soalnya apa? Dari sini muncul apa? Muncul sebuah strategi. Kalau kita pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Dari strategi ini, kualitatif ini jadikan indikator baik akademik maupun non akademik. Jadikan indikator, jadilah program kerja, jadilah renov dan lain-lain. Program kerja jadilah sebuah aktivitas, karena kalau program harus jelas bagaimana aktivitasnya. Dari aktivitas ini baru ngomong apa? Baru ngomong proses ini kan, baru ngomong proses. Kalau kita proses, berarti kita ngomong apa? Bagaimana orangnya, Mawilatu Ali, ya, bagaimana job desk-nya, bagaimana kompetensinya, bagaimana pelatihan untuk mendukung proses. Jadi yang benar itu tupoksi dulu atau proses dulu? Ya proses dulu. Dari proses, dari alur proses baru ketemu siapa yang bertanggung jawab dan lain. Dari tanggung jawab ini baru ketemu kompetensinya. Berarti kita bicara apa? Standar kompetensi. Pelatihan, kalau ada gap bisa melakukan pelatihan. Record karyawan atau data pegawai. Baru penting kan apa? Kalau nggak punya recordnya nggak update, bagaimana bisa melakukan gap analysis? Kalau gap analysis nggak jelas, bagaimana memastikan pemenuhan suatu standar kompetensi? Kalau standar kompetensinya nggak jelas, bagaimana bisa melakukan tanggung jawab dan wewenangnya? Karena nggak punya kompetensi yang jelas, ya kan? Kalau nggak jelas tanggung jawab wewenangnya, bagaimana proses tadi bisa dijalankan? Jadi sistem itu kan urutan semua ini. Berarti kalau salah memilih, salah tahu siapa customer-nya, salah program visi, salah membuat indikator atau KPI, salah KPI, salah proses, salah menentukan fokus sama kompetensi. Apa yang maksudnya? Tidak. Metode, SOP, prosedur dan lain-lain. Ya, bukan membuat prosedur dulu, tapi apa? KPI dulu, apa prosesnya baru dikawal dengan metode. Ya kan? Metodenya berubah, kompetensi orang juga bisa berubah. Pak Solihin ini memang langganan kita sejak tahun 2008 Pak Solihin. Dia pertama kali mau ISO kan dipakai dulu. Mulai mau ISO itu meyakinkan dulu kan kenapa harus ISO. Betul. Jadi mulai 2008 sampai sekarang. Jadi memang customer satisfaction ya. Jadi kita ini pelanggan loyal kepada Pak Solihin. Dulu Pak Solihin bukan di Dekra tapi di mana Pak Solihin dulu? SGS tentu saya. SGS ya, di SGS itu Pak Solihin membuat lembaga sendiri namanya Dekra. Ternyata Dekra lebih lagi. Dekra itu Dekra PDW Pak Solihin. Ya, terima kasih Pak Solihin atas pencerahannya, ilmunya. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua audit Bapak. Nah, kita mengaudit itu hanya mencari kesalahan, correct and false dan sebagainya, tidak, tapi ini sistemik ya. Jadi ini nanti itu ada sistem yang connecting dan sebagainya, sehingga tidak syariat. Mengauditnya itu tidak hanya sekedar syariat, tapi ada hakikat yang kita beda bahwa ini organisasi gitu loh, organisasi. Kita beri aplaus untuk Pak Solihin. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.